Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah marilah kita ucapkan atas kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada video kali ini di sini kami akan menjelaskan materi tentang pengujian gagasan usaha dari sisi pemasaran syariah. Yang mana sebelumnya perkenalkan, nama saya Weni Putri Ningsi, jurusan D3 Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, pada pertemuan kali ini, penjelasan kali ini yaitu kita akan membahas tentang pengujian gagasan usaha dari sisi pemasaran syariah. Mata kuliah studi kelayakan bisnis, materi yaitu tentang pengujian gagasan usaha dari sisi pemasaran syariah. Sebelum kita masuk ke materinya, tentu kita harus tahu dulu studi kelayakan bisnis itu seperti apa. Ini dia kami dari kelompok 5, yaitu Weni Putri Ningsi dan Diana Lestari Pasaribu. Ini dia. Pengertian studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis syariah adalah laporan sistematis penelitian dengan menggunakan analisis ilmiah mengenai layak atau diterima atau tidak layaknya atau bahkan ditolak suatu usaha atau bisnis yang halal menurut pandangan Islam dalam rangka rencana investasi perusahaan. Adapun manfaat utama dari studi kelayakan bisnis syariah ini adalah untuk membuat pilihan keputusan menerima atau menolak suatu usaha atau usulan usaha bisnis. Sesuai dengan pembahasan materi kita yaitu tentang gagasan usaha, pengujian gagasan usaha. Kita tentu harus tahu dulu apa itu gagasan usaha. Gagasan merupakan ide untuk mewujudkan suatu pemikiran yang baru ditetapkan dengan suatu tindakan. Mencari gagasan usaha berarti berusaha untuk menemukan suatu ide yang nantinya ide tersebut dapat menjadi suatu langkah awal dalam menentukan bisnis apa yang mau dibangun. Kemudian, dalam menentukan ide, tentunya banyak hal yang harus diperhatikan. Misalnya, jika seseorang menginginkan suatu bisnis, berarti orang tersebut yakin bahwa bisnis yang akan ia bangun itu akan menguntungkan dan akan sukses di masa yang akan datang. Dengan inilah, diperlukanlah studi kelayakan bisnis syariah atau laporan studi kelayakan bisnis syariah. Kemudian, ada pengujian gagasan usaha dari sisi pemasaran syariah. Apa sih pengujian gagasan usaha dari sisi pemasaran syariah? Pengujian gagasan usaha itu ialah apakah usaha yang dilaksanakan itu layak atau tidaknya dari sisi atau aspek pemasaran syariah. Inilah yang akan kita bahas pada bab ini, yang mana yaitu pengujian gagasan usaha dari sisi pemasaran syariah. Yang mana maksudnya, apakah usaha yang dilaksanakan itu atau usaha yang direncanakan itu layak atau tidaknya dari sisi aspek pemasaran syariah. Sebelum kita masuk ke pengujian gagasan usahanya, tentu kita harus tahu dulu bagaimana sih sisi pemasaran syariah itu dan apa sih sisi pemasaran syariah itu. Nah, di sini kita akan mempelajari atau membahas dulu materi tentang apa itu pemasaran syariah. Pemasaran dalam konsep Islam. Pemasaran adalah suatu aktivitas yang selalu dikaitkan dengan perdagangan. Pemasaran syariah atau marketing syariah adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari suatu inisiator kepada stakeholder yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah. Artinya bahwa dalam marketing syariah, seluruh proses, baik itu proses penciptaannya, proses penawarannya, maupun proses perubahan nilai,
itu tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah yang islami. Jadi, pemasaran syariah ini harus sesuai dengan pemasaran yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, yaitu yang berlandaskan dengan Islam. Selanjutnya, yaitu pemasaran bagi lembaga keuangan atau jasa keuangan. Yang pertama itu mengidentifikasi pasar yang paling menguntungkan sekarang dan di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, menilai kebutuhan nasabah saat ini dan masa yang akan datang. Yang ketiga, menciptakan sasaran pengembangan bisnis dan membuat rencana untuk mencapai sasaran tersebut. Yang keempat, promosi untuk mencapai sasaran. Inilah pemasaran bagi lembaga keuangan atau jasa keuangan. Kemudian ini dia beberapa etika yang harus dijunjung pedagang Islam berdasarkan hadis-hadis Rasulullah. Seperti yang dikatakan tadi bahwa pemasaran itu selalu dikaitkan dengan perdagangan. Jadi inilah beberapa etika perdagangan Islam berdasarkan hadis-hadis Rasulullah. Yang pertama, tidak menjual sesuatu yang haram, tidak melakukan perdagangan terlarang, tidak membiasakan bersumpah ketika berdagang, tidak berbohong ketika berdagang, tidak boleh mengurangi timbangan, dan tidak boleh memonopoli barang dagangan. Keenam poin ini sudah awam kita dengar, bahwa ini merupakan tidak berlandaskan pada pemasaran syariah. Kita lanjut, yaitu tentang karakteristik pemasaran syariah. Dalam hal ini ada 4 karakteristik pemasaran syariah. Yang pertama yaitu teistis atau rabaniyah. Teistis rabaniyah ini merupakan salah satu karakter yang tidak dimiliki oleh pemasaran konvensional. Inilah salah satu perbedaan dari pemasaran konvensional dengan pemasaran syariah. Salah satu karakteristik yang tidak dimiliki oleh pemasaran konvensional, yang mana selama ini teistis atau rabaniyah ini dikenal dengan sifat religius atau keagamaan. Selanjutnya yang kedua yaitu estis atau akhlakiyah. Akhlakiyah ini sebenarnya merupakan turunan dari sifat yang pertama, yaitu turunan dari sifat teistis. Ini merupakan seperti akhlak kita, sikap, dan perilaku dalam memasarkan sesuai dengan syariat Islam, yang mana mengedepankan nilai-nilai moral dan nilai-nilai etika. Yang ketiga, realistis atau al-waqiyah. Realistis ini fleksibel, real dengan adanya memudahkan dan tidak membebani. Kemudian humanistis ini bersifat kemanusiaan, yang mana bahwa syariah diciptakan untuk manusia agar derajatnya terangkat dan sifat kemanusiaannya terjaga keterpeliharaannya. Kemudian ada daur proses pemasaran. Ini dia daur proses pemasaran. Yang pertama, pengenalan pasar. Hal yang pertama yang harus kita pelajari dalam pemasaran ini tentu pengenalan pasar, yang mana itu termasuk ke dalam penilaian potensi pasar, bagaimana pengenalan konsumen, potensi pembeli, potensi konsumen, dan mengetahui kebutuhan dari konsumen itu. Dalam pengenalan pasar inilah kita akan mengenal pasar itu, baik itu konsumennya, pembelinya, pasar itu sendiri. Dan selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran. Dalam proses pemasaran tentu kita harus ada strategi, itu trik-trik untuk mencapai usaha kita itu akan sukses atau tidaknya. Tentu perlu strategi. Nah, strategi pemasaran di perbankan syariah dapat dilakukan dengan memperhatikan satu, pelanggan dari bank syariah itu sendiri, kemudian prioritas pelayanan, kemudian peraturan harga barang, kemudian preferensi dari teritorialnya, saluran dari distribusinya, dan image atau kondisi dari perusahaan itu. Pembauran selanjutnya, daur proses pemasaran selanjutnya yaitu bauran pemasaran. Nah, dalam bauran pemasaran ini ada empat yang harus dikenali. Yang pertama, produk.
produk dari pemasaran kita itu. Kemudian yang kedua, harga. Produk itu pasti kita sudah tahu bahwa penentuan bentuk penawaran produknya, merek, fitur dari produk kita, pembungkusnya, bahkan garansi dari produk kita itu. Nah, ini dikaji juga. Kemudian yang keduanya itu harga atau price-nya. Yang perlu diperhatikan dalam penetapan harga ini yang pertama biayanya, kemudian keuntungannya, dan harga yang ditetapkan. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada promosi. Promosi itu seperti periklanan, publishing, personal selling, baik itu promosi secara online, media sosial, dan lain sebagainya. Kemudian place atau tempat, perlu sistem transportasi, sistem penyimpanannya, tempat penyimpanannya strategis enggak gitu. Saluran distribusinya tercapai enggak oleh pihak nasabah atau konsumen. Kemudian selanjutnya daur proses pemasaran selanjutnya yaitu evaluasi pemasaran. Setelah melalui semua ini, tentu kita harus evaluasi dulu. Yang mana evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah rencana tersebut dapat direalisasikan atau tidak. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Riana Lestari Pasaribu. Sekian, terima kasih. Konsep inti pemasaran yang pertama yaitu kebutuhan. Nah, Kebutuhan adalah segala kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menunjang kehidupan sehari-hari, dan kebutuhan ini sifatnya tidak bisa ditunda. Dan yang kedua yaitu keinginan. Keinginan adalah segala kebutuhan lebih terhadap barang ataupun jasa yang ingin dipenuhi setiap manusia pada sesuatu hal yang dianggap kurang. Nah, sifat keinginan ini bisa ditunda. Yang ketiga yaitu adanya permintaan. Nah, permintaan adalah keinginan yang disertai dengan kemampuan dan kesediaan untuk membelinya. Setelah ada permintaan timbullah produk. Nah, produk setelah ada kebutuhan, keinginan, dan permintaan, timbullah produk. Nah, produk itu seperti produk kecantikan, dan biasa produk kecantikan itu digunakan untuk pada kaum ibu-ibu. Nah, selanjutnya itu konsep inti pemasaran. Nah, konsep inti pemasaran yang pertama yaitu kebutuhan. Nah, pada sebelumnya sudah kita jelaskan kebutuhan. Nah, kita setelah memiliki kebutuhan dan kita memiliki rasa keinginan. Nah, setelah muncul rasa keinginan dan muncullah rasa permintaan. Nah, setelah munculnya rasa permintaan yaitu kita membeli produk. Dan setelah membeli produk itu timbullah nilai dan kepuasan yang ada pada diri kita. Nah, apakah pada produk tersebut kita puas atau tidak? Nah, lalu lanjutlah pertukaran. Nah, pertukaran adalah awal terjadinya sebuah transaksi. Awal terjadi proses jual beli, di mana sebelumnya sistem barter yang kemudian berubah menjadi pertukaran dengan menggunakan alat bantu pertukaran, yaitu dengan uang. Nah, setelah terjadi pertukaran yaitu terjadinya transaksi antara ijab dan qabul, antara penjual dan pembeli. Nah, setelah transaksi tersebut timbullah hubungan. Nah, hubungan itu antara suka dan suka antara si penjual dan pembeli atas produk yang telah ini. Nah, setelah hubungan tersebut lanjut ke pasar. Nah, pasar itu adalah tempat pertemunya antara penjual dan pembeli. Nah, antara penjual dan pembeli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kembali lagi ke kebutuhan. Nah, bauran pemasaran atau mix marketing. Mix marketing adalah seperangkat hal dasar utama pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus-menerus mencapai tujuan sasaran. Atau bauran pemasaran merupakan seperangkat alat yang terdiri dari aspek produk, harga, lokasi, distribusi, dan promosi. Bauran pemasaran di bank syariah. Nah, yang pertama yaitu produk kualitas, desain, bentuk, merek, kemasan, ukuran, pelayanan, dan jaminan. Harga daftar harga, potongan, jangka waktu, keuntungan bagi hasil, syarat kredit.
promosi iklan, advertising, pemasaran langsung, publishing, tempat saluran, lokasi, transportasi, ruang lingkup, dan lain-lain. Nah, dalam laporan studi kelayakan bisnis pada aspek pemasaran atau pengujian, yang pertama yaitu analisis potensi pasar. Yang pertama, analisis potensi pasar. Nah, analisis potensi pasar ini adalah di mana kita menganalisis potensi pasar, apakah pasar tersebut memiliki warga yang ramai. Nah, agar kita memudahkan untuk memasarkan produk tersebut ke pasar. Tidak mungkin kita memasarkan produk ke pasar yang peminatnya hanya 1, 2, dan 3. Nah, diperlukanlah analisis potensi pasar. Yang kedua yaitu analisis persaingan atau analisis SWOT. Nah, analisis persaingan ini gunanya untuk menganalisis bagaimana persaingan kita ini di luar. Nah, persaingan kita di luar ini agar produk yang kita pasarkan ini tidak kalah dengan produk yang lain yang ada di pasaran. Yang ketiga yaitu analisis market share. Nah, analisis market share ini yaitu persentasi pasar atau konsumen yang didata oleh perusahaan. Nah, ternyata perusahaan ini memasarkan produk tersebut ke perusahaan dan mereka mempresentasikannya di perusahaan. Nah, setelah mereka mempresentasikan barang tersebut di perusahaan, apakah layak atau tidak, apakah peminatnya banyak atau tidak yang produk yang mereka pasarkan di pasar tadi. Nah, apabila produk yang dipasarkan mereka itu banyak, mereka akan menambah stok produk tersebut di pasaran. Nah, inilah disebut dengan analisis market share. Nah, yang selanjutnya itu analisis strategi pemasaran. Nah, analisis strategi pemasaran yaitu pasar sasaran produk pada setiap unit bisnis. Mengapa pasar sebagai sasaran produk? Karena pasar adalah tempat pertemuannya antara penjual dan pembeli. Yang selanjutnya itu analisis marketing. Nah, analisis marketing adalah pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran dari perusahaan. Nah, selanjutnya itu analisis bauran pemasaran. Nah, analisis bauran pemasaran adalah strategi penjualan atau promosi serta penentuan harga yang bersifat unik yang saling menguntungkan untuk pasar yang dituju. Nah, strategi analisis bauran pemasaran ini yaitu sistemnya yaitu hubungan simbiosis mutualisme dan bukan hubungan simbiosis mutualisme yang dimana saling menguntungkan antara perusahaan dengan pasar tersebut. Nah, ini dari kelompok 5 ini ada contoh studi kelayakan bisnis yang telah kami ambil contohnya dari internet yang tepatnya pada bab kelima dalam aspek pasar dan pemasaran. Nah, di sini ada contoh makanan ringan. Nah, di sini kita bisa mengetahui analisis persaingannya. Nah, kesimpulannya itu dari analisis aspek lingkungan operasional lingkungan dekat dan lingkungan yang jauh dapat disimpulkan bahwa bisnis ini berpotensi baik untuk dijalankan karena hambatan-hambatan relatif sedikit. Nah, selain itu kesimpulannya dari yang kami jelaskan ini, kita dapat mengetahui itu pengertian pengujian gagasan dari sistem pemasaran syariah. Yang kedua itu pemasaran dalam konsep Islam, pemasaran bagi lembaga keuangan atau jasa. Nah, beberapa etika yang dijunjung pedagang Islam berdasarkan hadis Rasulullah. Nah, yang paling penting yaitu etika yang harus dijunjung pedagang Islam berdasarkan hadis-hadis Rasulullah.
dan kita dapat mengetahui karakteristik pemasaran syariah, konsep inti pemasaran syariah, bauran pemasaran di bank. Dalam laporan studi kelayakan bisnis pada aspek pemasaran syariah, kita dapat mengetahui analisis potensi pasar, analisis persaingan atau SWOT, analisis market share, analisis strategi pemasaran, analisis marketing, analisis bauran pemasaran. Nah, sekianlah dari kelompok 5, dan kami memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam cara penyampaiannya, karena kami di sini masih dalam proses belajar, dan karena kebenaran itu selalu datangnya dari Allah, dan kami di sini masih sistem belajar, dan kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.